semuanya, hari ini kita mau ngajak kalian ke sebuah desa kecil yang mempunyai cerita sejarah. Di sini ternyata Cikiruh menyimpan banyak kisah yang menarik yang buat kita bangga sebagai generasi penerusnya. Jadi, yuk kita mulai. Nah, di sini Pesantren Al-Basyariah didirikan pada tahun 1911 oleh Ki Ahmad Basyari, seorang ulama asal Madura. Tempat ini menjadi saksi sejarah ketika Presiden Soekarno beriktikad selama 3 bulan. Lewat tradisi seperti tawasul dan ziarah, kawasan ini menjadi penghubung masyarakat dengan warisan spiritual dan sejarah perjuangan bangsa yang penuh makna. Sekarang kita berada di makam Mama Kiai Haji Ahmad Basyari, pendiri Pondok Pesantren Al-Basyariah. Beliau lahir tahun 1818 dan wafat tahun 1953. Makam ini bukan hanya tempat ziarah, tetapi juga simbol persatuan dan kebinekaan, di mana masyarakat datang untuk mengenang jasa beliau, termasuk dalam membantu Insinyur Soekarno merumuskan strategi kemerdekaan Indonesia. Di sini juga dimakamkan istri dan anak-anak beliau yang menunjukkan peran besar keluarga dalam pesantren. Kisah bersejarah yang terkait dengan pesantren ini adalah keberadaan bendera pusaka, simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bendera pusaka di pesantren Cikiruh diketahui dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tahun 1939. Proses pembuatannya melibatkan kerja keras dan semangat nasionalisme meski pada saat itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan. Pada tahun 1942, bendera ini dikibarkan untuk pertama kalinya di hadapan Insinyur Soekarno. Kisah ini menunjukkan betapa besar peran pesantren Cikiruh dalam mendukung perjuangan bangsa. Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren ini menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia melalui keberadaan bendera pusaka. Hingga saat ini, pesantren Cikiruh tetap dikenang sebagai salah satu saksi bisu perjuangan kemerdekaan, warisan semangat nasionalisme yang dibawa oleh bendera pusaka, terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan membangun Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya Pandu sebagai sutradara, saya Fajar sebagai editor, saya Dia sebagai narator 1, saya Jimmy Awaludin sebagai videografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sudah berada di pabrik tahu Paratak Sukanagara. Di sini kami akan mewawancarai pegawai pabrik tersebut yang ada di belakang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai dengan Mas siapa? Fajar. Mas Fajar. Nah, di sini Mas Fajar, saya akan bertanya, mengapa Mas Fajar masih menggunakan alat tradisional untuk pembuatan tahu? Lalu mengapa Mas Fajar tidak beralih ke alat modern? Kalau soal zaman modern kayaknya emang lebih cepat, tapi kalau soal yang lainnya mungkin lebih baik ke alat tradisional. Iya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, biasanya di sini digajinya per hari atau per bulan atau per minggu? Ada yang per hari, ada yang per bulan. Gimana yang kerjanya aja. Kalau ada yang kerja maunya per hari ya per hari. Kalau yang mau per bulan ya per bulan. Oh, pertanyaan selanjutnya, untuk harga jual dari pabrik ke pasar, adakah perubahan harga atau tidak? Perubahan harga ada. Dari pabriknya misalkan satunya 400, dia di pasarnya 500 perak satu. Ya, selanjutnya Mas Fajar. Kapan berdirinya pabrik tahu di Paratak Cianjur Sukanagara? 1965 kalau di sini berdirinya gitu. Ya, Pak. Selanjutnya, siapa pemilik pertama pabrik tahu tersebut?
Kalau di sini mah ini yang punya ini Bapak almarhum Bapak Holil. Kalau di sini mah gitu di Kampung Paratag sini. Ya baik Pak. Kalau Bapak pemilik keberapa? Bapak itu turunan yang ketiga. Ya, ketiga. Selanjutnya, apakah pabrik tahu di Paratag Cianjur Sukanagara membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar? Membuka insya Allah. Nah, setelah melakukan observasi dan melakukan wawancara, kami menyimpulkan bahwa pabrik tahu yang ada di Paratag berpengaruh pada mata pencarian dan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.